Mas Adri Varian dengan NIM 2301170. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febriana MSc sebagai dosen pengampu kami yang telah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami akan mempresentasikan obat-obat pada sistem kardiovaskular. Tentunya di sini saya mempresentasikan tidak sendiri. Saya bersama anggota saya. Yang pertama ada Amalia Nur Rahmawati, yang kedua Amelia Saputri, yang ketiga ada Anggita Sabrina, yang keempat ada Ayu Rahmawati, yang kelima ada Yulis Ayulasi, yang keenam ada Mirani Listiana, yang ketujuh ada Nabila Azhara Hernita. Selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh rekan saya. Pada rekan saya persilakan. Acute Coronary Syndrome atau ACS yang merupakan kondisi gawat darurat yang terjadi akibat berkurangnya atau berhentinya aliran darah yang menuju ke jantung secara tiba-tiba. Biasanya kondisi ini ditandai dengan nyeri dada yang sangat khas seperti tertindih benda yang sangat berat, dan masyarakat awam menyebutnya sebagai penyakit angin duduk. Selanjutnya di sini ada penggolongan obat ACS. Yang pertama itu ada antiplatelet, yaitu untuk menghambat agregasi trombosit. Yang kedua ada antikoagulan untuk mencegah pembekuan darah. Yang ketiga ada penghambat beta untuk menurunkan beban kerja jantung. Yang keempat ada nitrates, yaitu untuk melebarkan pembuluh darah. Yang kelima ada statin untuk menurunkan kolesterol. Yang keenam ada ACE inhibitor atau ARB untuk mencegah kerusakan jantung lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada mekanisme kerja obat. Yang pertama itu ada antiplatelet, inhibisi pembentukan tromboksan A2, contohnya seperti aspirin. Yang kedua ada antikoagulan, yaitu menghambat faktor pembekuan darah, contohnya seperti heparin. Yang ketiga ada penghambat beta, blokade reseptor beta menurunkan denyut jantung, contohnya seperti metoprolol. Yang keempat ada nitrates, yaitu relaksasi pembuluh darah, contohnya seperti nitrogliserin. Yang kelima ada statin, yaitu inhibisi MHG CoA reduktase menurunkan LDL, contohnya seperti atorvastatin. Yang keenam ada ACE inhibitor atau ARB, menghambat enzim angiotensin converting, contohnya seperti ramipril. Lalu di sini ada indikasi obat. Yang pertama tadi ada antiplatelet, yaitu mencegah serangan jantung berulang. Yang kedua ada antikoagulan untuk mencegah tromboembolin. Yang ketiga ada penghambat beta untuk menurunkan risiko kematian pada pasien pasca infrak. Yang keempat ada nitrates, meredakan nyeri dada atau agian. Agian itu merupakan serangan jantung. Lalu yang kelima ada statin, yaitu menurunkan resiko komplikasi kardiovaskular. Yang keenam ada ACE inhibitor atau ARB, mengurangi resiko gagal jantung pasca infrak. Lalu di sini ada efek samping obat. Yang pertama itu ada antiplatelet, efek sampingnya pendarahan dan dispepsia. Yang kedua ada antikoagulan, efek sampingnya juga pendarahan. Yang ketiga ada penghambat beta, efek sampingnya kelelahan dan bradikardia. Yang keempat ada nitrates, efek sampingnya itu sakit kepala dan hipotensi. Yang kelima ada statin, efek sampingnya nyeri otot dan disfungsi hati. Yang keenam ada ACE inhibitor atau ARB, efek sampingnya itu batuk, hipotensi, dan angiodema. Ada contoh obat yang beredar. Yang pertama ada antiplatelet, itu contohnya seperti aspirin, clopidogrel. Yang kedua ada antikoagulan, contohnya seperti heparin dan enoxaparin. Yang ketiga ada penghambat beta, contohnya seperti metoprolol dan bisoprolol. Yang keempat ada nitrates, contohnya seperti nitrogliserin. Yang kelima ada statin, contohnya seperti atorvastatin dan
rosuvastatin. Yang keenam ACE inhibitor atau ARB, contohnya seperti ramipril dan lisinopril. Nah, selanjutnya itu ada atrial fibrilasi, di mana merupakan salah satu jenis aritmia yang membuat detak jantung terlalu cepat. Nah, atrial fibrilasi ini dimulai di ruang atas jantung atau atrium dan menyebabkan atrium tidak berdetak secara teratur dengan ventrikel atau ruang bawah jantung. Nah, akibatnya darah yang berada di atrium tidak dapat dipompa keluar secara maksimal sehingga atrium menyimpan darah yang berpotensi menggumpal dan membahayakan. Adapun penggolongan obat yang digunakan untuk pengobatan atrial fibrilasi, yang pertama itu ada golongan antiaritmia, di mana mekanisme dari golongan ini yaitu bekerja dengan mengembalikan irama jantung normal. Mereka dapat memperlambat konduksi impuls listrik di jantung atau menghambat kontraksi otot jantung. Adapun indikasinya yaitu untuk mengontrol irama jantung pada pasien dengan atrial fibrilasi proksimal dan persisten. Contoh obatnya itu ada amiodaron, bekerja dengan menghambat beberapa jenis saluran ion seperti natrium, kalium, dan kalsium, serta memiliki efek antiadrenergik yang signifikan. Contoh yang kedua ada sotalol, bekerja dengan menghambat saluran natrium dan kalium, serta memiliki efek beta blocker yang mengurangi laju denyut jantung. Dan contoh yang ketiga ada flecainide, merupakan bekerja dengan memperlambat konduksi impuls listrik di jantung. Nah, adapun efek sampingnya untuk obat amidaron itu dapat menyebabkan disfungsi tiroid, dan satalol dan flecainide dapat menyebabkan hipotensi berat dan bradikardia. Dan untuk kontraindikasinya itu tidak boleh digunakan pada pasien dengan hipotensi berat. Nah, untuk golongan yang kedua ada dari beta blocker, di mana mekanisme dari golongan ini bekerja dengan mengurangi laju denyut jantung dan meningkatkan stabilitas hemodinamik. Nah, mereka menghambat efek adrenergik pada jantung yang dapat mengurangi kontraksi otot jantung dan menurunkan laju denyut jantung. Untuk indikasinya itu untuk mengontrol laju denyut jantung pada pasien dengan atrial fibrilasi. Juga digunakan untuk mencegah tromboemboli karena dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban kerja jantung. Untuk contoh obatnya itu ada bisoprolol, esmolol, dan propanolol. Adapun efek samping dari golongan ini itu dapat menyebabkan kelelahan dan bradikardia serta dapat menyebabkan hipotensi berat. Untuk kontraindikasinya itu tidak boleh digunakan pada pasien dengan hipotensi berat. Untuk golongan ketiga itu ada dari penghambat kanal kalsium. Mekanisme kerjanya yaitu bekerja dengan mengurangi kontraksi otot jantung dan menurunkan laju denyut jantung. Mereka menghambat aliran ion kalsium ke dalam sel otot jantung sehingga mengurangi kontraksi otot jantung. Adapun indikasinya untuk mengontrol laju denyut jantung pada pasien dengan atrial fibrilasi juga digunakan untuk mencegah tromboemboli karena dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban kerja jantung. Untuk contoh obatnya itu ada diltiazem dan verapamil. Adapun efek samping dari golongan ini itu dapat menyebabkan hipotensi berat dan bradikardia. Untuk kontraindikasinya itu tidak boleh digunakan pada pasien dengan hipotensi berat. Nah, untuk yang keempat itu golongan antikoagulan. Mekanisme kerjanya bekerja dengan mencegah pembekuan darah. Mereka menghambat proses pembekuan darah sehingga mengurangi resiko tromboemboli. Indikasinya untuk mencegah tromboemboli pada pasien dengan atrial fibrilasi dan juga digunakan untuk mengurangi resiko stroke dan trombosis vena cava inferior. Contoh obatnya itu ada warfarin, bekerja dengan menghambat sintesis vitamin K yang diperlukan untuk proses pembekuan darah. Kemudian ada apixaban dan rivaroxaban, bekerja dengan menghambat faktor XA yang diperlukan untuk proses pembekuan darah. Yang ketiga itu ada dabigatran, bekerja dengan menghambat trombin yang diperlukan untuk proses pembekuan darah. Adapun efek samping dari golongan ini dapat menyebabkan perdarahan hebat. Kemudian untuk warfarin itu dapat menyebabkan perdarahan yang lebih sering dibandingkan dengan antikoagulan lainnya. Untuk kontraindikasinya tidak boleh digunakan pada pasien dengan penyakit hati berat. Selanjutnya, hiperfosfatemia. Hiperfosfatemia ini adalah kondisi di mana kadar fosfat dalam serum meningkat. Nah, umumnya disebabkan oleh gangguan fungsi ginjal, terutama pada pasien dengan penyakit ginjal kronis atau PGK. Nah,
kadar fosfat yang tinggi dapat menyebabkan komplikasi seperti kalsifikasi jaringan lunak dan gangguan metabolisme mineral. Nah, yang berkontribusi pada morbiditas dan mortalitas pasien PGK. Nah, fosfat itu sendiri adalah mineral penting yang berperan dalam pembentukan tulang dan gigi serta berfungsi sebagai metabolisme energi. Namun, jika kadarnya berlebih, itu akan menyebabkan komplikasi seperti pembentukan deposit kalsium fosfat di berbagai jaringan tubuh, termasuk pembuluh darah, jantung, dan ginjal yang berpotensi menyebabkan kerusakan jaringan dan peningkatan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya yaitu penggolongan obat hiperfosfatemia. Nah, untuk obat yang mengatasi hiperfosfatemia ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada fosfat binder berbasis kalsium dan fosfat binder non-kalsium. Nah, pada fosfat binder berbasis kalsium ini yaitu yang pertama ada kalsium karbonat dan kalsium asetat. Nah, pada fosfat binder non-kalsium ini terdapat sevelamer dan lantanum karbonat. Nah, untuk mekanisme kerja dari kalsium karbonat dan kalsium asetat yaitu mereka mengikat fosfat di saluran pencernaan sehingga mengurangi kadar fosfat serum. Kedua obat ini juga dapat membantu dalam menjaga keseimbangan kalsium, tetapi harus dipantau karena penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan hiperkalsemia. Selanjutnya mekanisme kerja dari sevelamer. Nah, obat ini mengikat fosfat non-kalsium yang bekerja dengan mengikat fosfat secara fisik di dalam usus, mencegah penyerapannya. Selain itu, sevelamer juga menurunkan kadar kolesterol serum yang menguntungkan pada pasien dengan resiko kardiovaskular. Selanjutnya, mekanisme kerja lantanum karbonat. Pengikat fosfat lain yang bekerja dengan mengikat fosfat secara kompetitif di usus, mengurangi penyerapan fosfat secara efektif tanpa meningkatkan kadar kalsium. Selanjutnya, mekanisme kerja obat secara keseluruhan. Nah, fosfat binders bekerja dengan cara mengikat fosfat di dalam saluran pencernaan, sehingga mengurangi penyerapan fosfat ke dalam darah. Kalsium asetat misalnya lebih efektif dalam mengikat fosfat dibandingkan kalsium karbonat. Nah, obat ini membentuk kompleks dengan fosfat yang kemudian diekskresikan melalui feses. Selanjutnya, indikasi obat. Nah, obat-obatan ini digunakan untuk menurunkan kadar fosfat serum pada pasien dengan hiperfosfatemia, terutama yang menjalani hemodialisis atau memiliki PGK stadium lanjut. Selanjutnya untuk kontraindikasi obat. Nah, kontraindikasi penggunaan obat ini termasuk hiperkalsemia dan gangguan ginjal berat. Penggunaan fosfat binders berbasis kalsium tidak dianjurkan pada pasien dengan kadar kalsium serum yang tinggi. Selanjutnya untuk efek sampingnya. Nah, efek samping umum dari penggunaan obat ini meliputi gangguan gastrointestinal seperti mual, diare, dan konstipasi. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan hipokalsemia atau kalsifikasi vaskular. Nah, untuk contoh obat yang beredar, untuk kalsium karbonat itu merek dagangnya seperti Pums, untuk kalsium asetat itu merek dagangnya seperti Fosbin, untuk sevelamer itu merek dagangnya seperti Renvela, dan untuk lantanum karbonat merek dagangnya seperti Fosrenol. Materi selanjutnya yaitu ada heart failure atau gagal jantung, yang dimana sindrom klinik yang ditandai oleh gejala dan tanda fisik yang disebabkan oleh ketidakmampuan jantung untuk memenuhi kebutuhan yang suplai darah ke bagian tubuh lainnya akibat kelainan struktural maupun fungsional jantung. Kondisi ini dapat menyebabkan fungsi beberapa organ tubuh tidak maksimal atau bahkan terhenti. Selanjutnya yaitu pengobatan gagal jantung. Berikut golongan obat yang digunakan untuk terapi farmakologi gagal jantung. Yang pertama itu dia ada diuretik, yang kedua ada ACE inhibitor, yang ketiga ada ARP, yang keempat ada beta blocker, yang kelima ada antagonis aldosteron, yang keenam ada vasodilator dan glikosida. Selanjutnya yaitu ada efek samping, yang dimana efek samping dari pemberian dioksin diantaranya
aritmia atrial dan ventikular, terutama pada pasien hipokalemia. Dia akan terasa mual, muntah, anoroksia, dan gangguan melihat. Selanjutnya itu ada contoh obat yang beredar. Yang pertama ada ACE inhibitor seperti captropin dan enalapril. Yang kedua itu ada angiotensi 2 reseptor blocker. Contohnya itu ada losartan dan valsartan. Alternatif ACE inhibitornya tidak dapat digunakan. Selanjutnya itu ada beta blocker seperti bisoprolol dan metoprolol. Yang keempat itu ada diotik, misalnya ada furosemide atau lasik. Yang terakhir itu dikasih obat, yang dimana obat-obat ARB dikontraindikasikan bagi pasien dengan stenosis renal bilateral, yang dimana kadar kalsium serumnya itu dia lebih kecil dari 5,6 milimol per liter, sedangkan serum keratinnya itu dia lebih kecil dari 2,5 mg per desimeter. Memiliki sentosis aura berat. Selain itu, ARB juga tidak boleh diberikan pada pasien yang terapi ACE inhibitornya atau antagonis aldosteronnya secara bersama. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja obat. Yang pertama itu ada intrapotik positif, yang kedua menghambat pompa NAK-ATP fase pada membran sel otot jantung. Selanjutnya itu ada kontrapotik negatif, yang dimana dia meningkatkan tonus vaga dan mengurangi aktivitas simpatis. Selanjutnya yaitu mengurangi aktivitas saraf simpatis. Mekanisme kerjanya sama dengan kontrapotik yang negatif. Selanjutnya itu adalah penyakit shock. Penyakit shock itu adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan penurunan tekanan darah yang signifikan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kehilangan darah, cedera, infeksi, atau reaksi alergi. Nah, shock itu sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti yang pertama itu adalah shock hemoragik. Nah, dia itu kehilangan darah yang signifikan. Yang kedua itu adalah shock kardiogenik, suatu kondisi jantung yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Yang ketiga itu adalah shock septik, dia itu infeksi yang menyebabkan penurunan tekanan darah. Dan yang keempat itu adalah shock anafilaktik, yaitu reaksi alergi yang berat. Nah, selanjutnya itu adalah penggolongan obat penyakit shock. Nah, obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi shock itu sendiri dapat digolongkan berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu ada obat adrenergik. Nah, dia contohnya itu adalah epinefrin. Dia itu digunakan untuk mengatasi shock anafilaktik, hipotensi akibat shock septik, dan henti jantung dengan tindakan resusitasi jantung paru. Selanjutnya itu contohnya adalah norepinefrin. Dia itu digunakan untuk menangani kondisi tekanan darah rendah fatal. Dan contoh yang terakhir itu adalah dobutamin, digunakan untuk menangani gagal jantung atau shock kardiogenik. Selanjutnya itu adalah obat antivasopresor. Contohnya itu adalah atropin. Dia itu digunakan untuk menangani denyut jantung lambat atau bradikardia. Untuk mekanisme kerja obat penyakit shock itu, pada epinefrin dia itu bekerja dengan menstimulasi saraf simpatis melalui reseptor alfa dan beta adrenergik. Nah, dia tuh meningkatkan ketegangan pada pembuluh darah, kontraktilitas otot, jantung, denyut nadi, dan tekanan darah dalam waktu relatif cepat. Relaksasi otot polos bronkus yang terjadi dapat melegakan pernafasan. Nah, untuk norepinefrin itu sendiri, dia tuh bekerja dengan menstimulasi saraf simpatis melalui reseptor alfa yang menyempitkan pembuluh darah sehingga meningkatkan tekanan darah. Nah, selain itu juga, norepinefrin itu juga bekerja melalui reseptor beta adrenergik sehingga memicu jantung memompa darah. Yang selanjutnya itu adalah dobutamin. Nah, dobutamin itu bekerja dengan merangsang reseptor beta 1 jantung, meningkatkan kontraksi jantung, kemampuan pompa jantung, dan tekanan darah. Untuk indikasi obatnya, untuk epinefrin itu sendiri, yang pertama itu adalah shock anafilaktik, yang kedua hipotensi akibat shock septik, yang ketiga henti jantung dengan tindakan resusitasi jantung paru. Dan untuk norepinefrin itu indikasinya seperti kondisi tekanan darah rendah fatal, dan untuk dobutamin itu gagal jantung atau shock kardiogenik. Untuk kontraindikasi obatnya itu, untuk epinefrin dia tuh pseudohipoparatiroidisme atau resistensi epinefrin, dan untuk norepinefrin itu tidak ada kontraindikasi yang spesifik, tetapi perlu diwaspadai efek sampingnya seperti kesulitan bernafas dan pembengkakan pada wajah atau bibir. Nah, untuk dobutamin itu tidak ada, sama juga seperti norepinefrin tadi, dia itu tidak ada kontraindikasi yang spesifik, tetapi perlu diwaspadai efek sampingnya itu seperti pingsan, kejang, pandangan kabur, nyeri dada, serta jantung berdebar.
Untuk efek samping obat tersebut, untuk epinefrin dia tuh denyut jantung tidak teratur, nyeri dada, pingsan atau kejang. Untuk norepinefrin dia tuh kesulitan bernafas, pembekakan pada wajah atau bibir, dan untuk dobutamin itu pingsan, kejang, pandangan kabur, nyeri dada serta jantung berdebar. Nah, jadi contoh obat yang beredar untuk penyakit syok itu yang pertama ada epinefrin, yang kedua ada norepinefrin, yang ketiga itu adalah dobutamin, yang keempat itu adalah atropin, dan yang terakhir itu adalah dopamin. Nah, selanjutnya itu adalah hiperkalemia. Jadi, hiperkalemia ini adalah kondisi di mana kadar kalium di dalam darah itu tinggi dan melebihi batas normalnya. Jadi, normalnya kadar kalium di dalam darah itu kisaran 3,5 sampai 5,1 milimol per liter. Nah, untuk kalium itu sendiri merupakan mineral yang berperan penting untuk menjaga fungsi otot, saraf, dan jantung. Sehingga jika mineral di dalam darah itu melebihi batas normalnya akan berakibat buruk bagi kesehatan tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggolongan obat untuk pengobatan hiperkalemia. Yang pertama itu adalah insulin. Nah, mekanisme kerja dari insulin ini yaitu merangsang aktivitas pompaan A+ atau K+ pada membran sel yang meningkatkan pengambilan natrium ke dalam sel dan mendorong kalium keluar dari serum ke dalam sel. Nah, di mekanisme kerja ini diberikan juga glukosa secara bersamaan untuk mencegah terjadinya hipoglikemia. Indikasinya yaitu untuk mencegah aritma jantung dan memulihkan kadar kalium serum. Nah, efek samping yang ditimbulkan itu adalah hipoglikemia, di mana pemberian insulin secara intravena dapat menyebabkan penurunan kadar glukosa secara signifikan yang berakibatkan pada hipoglikemia. Makanya saat mekanisme kerja tadi diberikan glukosa untuk mewanti-wanti atau untuk meminimalisir terjadinya hipoglikemia. Selanjutnya itu adalah kontraindikasi. Nah, kontraindikasinya ini tidak disarankan untuk pasien yang mengidap penyakit hipoglikemia. Nah, selanjutnya itu adalah obat beta 2 agonis. Nah, beta 2 agonis ini mekanisme kerjanya kurang lebih sama dengan mekanisme kerja insulin, di mana beta 2 adrenergic agonis ini merangsang aktivitas Na+ atau K+ pada membran sel. Nah, aktivitas ini meningkatkan pengambilan natrium ke dalam sel dan mendorong kalium keluar dari sel, sehingga mengurangi kadar kalium serum. Indikasinya yaitu untuk memindahkan kalium dari ruang ekstraseluler ke dalam sel sehingga dapat menurunkan kadar kalium. Nah, contoh obat yang digunakan itu adalah salbutamol, di mana salbutamol ini merangsang aktivitas Na+ dan K+. Efek samping yang ditimbulkan itu adalah dapat mengalami takikardia, yaitu detak jantung cepat karena merangsang reseptor beta adrenergic di jantung. Untuk kontraindikasinya itu tidak disarankan untuk pasien yang hipoglikemia. Nah, selanjutnya itu adalah natrium bikarbonat atau alkalin atau bufarin. Mekanisme kerja dari natrium bikarbonat ini dia bertindak sebagai buffer yang mana meningkatkan pH darah dengan menetralkan kelebihan asam. Ketika asidiosis diperbaiki, kalium akan kembali masuk ke dalam sel sehingga mengurangi kadar kalium darah. Indikasinya yaitu asidiosis membantu menurunkan kadar kalium. Nah, dan juga dia dapat membantu menormalkan pH dan menurunkan kadar kalium sebagai langkah sementara. Untuk contoh obatnya itu adalah natrium bikarbonat, yaitu dia bekerja untuk menetralkan kelebihan asam dalam darah serta berperan mencegah atau mengurangi risiko komplikasi jantung akibat hiperkalemia. Efek samping yang ditimbulkan yaitu jika pemberian yang berlebihan dapat mengakibatkan alkalosis metabolik, yaitu kondisi di mana darah menjadi terlalu asam. Kontraindikasinya yaitu tidak disarankan untuk pasien yang hipertensi dan gagal jantung. Selanjutnya yaitu stroke. Stroke adalah kondisi medis darurat yang terjadi ketika pasukan darah ke otak terganggu, menyebabkan kerusakan otak. Hal ini terjadi karena penyumbatan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah, stroke hemoragik. Adapun jenis-jenis stroke yaitu yang pertama stroke iskemik, jenis paling umum terjadi akibat penyumbatan aliran darah ke otak, terdiri dari stroke trombotik dan stroke embolik. Untuk stroke trombotik itu gumpalan darah terbentuk di arteri yang menyuplai otak, sedangkan stroke embolik itu gumpalan darah dari bagian tubuh lain mengalir ke otak.
Kedua itu stroke hemoragik, terjadi saat pembuluh darah di otak pecah, menyebabkan pendarahan. Terdiri dari pendarahan intracerebral, itu pendarahan di dalam otak, dan pendarahan subarakoid, itu pendarahan antara lapisan otak dan tengkorak. Selanjutnya itu obat-obatan untuk stroke dapat dikelompokkan berdasarkan mekanisme kerjanya dan jenis stroke yang ditangani. Nah, yang pertama itu obat antiplatelet, ada aspirin, itu mencegah agregasi trombosit, digunakan untuk stroke iskemik dan pencegahan stroke berulang. Mekanisme kerja obat itu menghambat enzim siklooksigenase platelet secara irreversibel, mengurangi produksi tromboksan A2 yang merangsang agregasi platelet. Dan yang kedua itu clopidogrel, itu menghambat reseptor P2Y12 pada trombosit. Sering digunakan dalam kombinasi dengan aspirin untuk mencegah stroke iskemik. Mekanisme kerja obat itu menghambat reseptor P2Y12 pada permukaan platelet secara irreversibel, terus mengurangi aktivasi dan agregasi platelet yang dimediasi oleh ADP. Yang ketiga itu ada ticagrelor atau Brilinta, obat antiplatelet yang lebih baru, digunakan untuk mencegah penggumpalan darah. Untuk mekanisme kerja obatnya itu menghambat sinyal transduksi yang diperlukan untuk aktivasi dan agregasi trombosit, sehingga mencegah pembentukan gumpalan darah yang dapat menyebabkan stroke atau serangan jantung. Selanjutnya itu indikasi obat. Untuk yang pertama itu ada aspirin, pencegahan stroke dan serangan jantung, serta stroke iskemik akut. Yang kedua ada clopidogrel, itu pencegahan stroke iskemik dan pengobatan pasca serangan jantung. Untuk ketiga itu ticagrelor atau Brilinta, yaitu pencegahan stroke dan pengobatan ACS. Yang selanjutnya itu ada kontraindikasi. Yang pertama itu ada aspirin, ya alergi, gangguan pembekuan darah, riwayat pendarahan saluran pencernaan, dan asma. Untuk clopidogrel itu alergi, gangguan pembekuan darah, terus riwayat perdarahan, penyakit hati dan ginjal. Selanjutnya itu ada ticagrelor atau Brilinta, itu alergi, perdarahan aktif, riwayat stroke hemoragik, gangguan pembekuan darah, dan penyakit hati parah. Untuk efek samping obat tersebut, yang pertama ada aspirin, sakit perut, mual dan muntah, ruam kulit, sakit kepala ringan, mimisan, dan mudah memar. Untuk clopidogrel itu darah dalam urin, memar yang tidak biasa atau membesar, muntah darah atau muntah yang tampak seperti biji kopi, kesulitan bernapas, anemia, dan pusing. Selanjutnya itu ada ticagrelor atau Brilinta, itu perdarahan saluran cerna, sesak napas, nyeri kepala, mual, diare, dan detak jantung tidak teratur.